Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ya, sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, Amin. kembali kita dalam program acara kesayangan kita lagi on air di kesempatan pagi ini ya, kembali seperti biasa. Setiap hari Kamis kita akan membahas terkait masalah akidah ya, agar akidah kita nggak kayak keris belok-belok ya. Jadi akidah kita tuh harus lurus. Dan di kesempatan kali ini ya kita masih melanjutkan tema kita, yaitu berkaitan dengan makna syahadatain. Namun ada yang istimewa. Di pagi ini saya didampingi oleh Pak Direktur. Iya. Biar tahu seluruh Oh Indonesia gitu antum ya. jadi direktur. Masya Allah. Emang sebenarnya hari ini saya agak minder, Kenapa karena beliau? semuanya yang tampil di sini direktur. Direktur Hanya ya. saya sini yang rakyat jelata. Set, naikkan pangkatan Mas teh. Eh, Dan narasumber kita Bang Ya. Indra ya, atau Abu Nabil. Alhamdulillah. Ada Ustadz Dori Chandra. Kita Ah. sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi kepala Ustadz. wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Khair. Ustadz ya. Ya, Ustadz, Alhamdulillah. kayaknya antum Alhamdulillah. perlu pendamping supaya jadi direktur juga ya. Oh gitu ya. Ustadz, pertimbangkan Ustadz ya. Insyaallah. Dan kita masih membahas terkait syahadatain nih Pak Ustadz ya. Iya. Melanjutkan yang minggu lalu nih Ustadz ya. Ya. Namun Bu Nabil, kita di kesempatan kali ini nggak berbicara bertiga saja. Kita juga Ya, mengundang para pemirsa ya Ya. yang ada di rumah dan juga pendengar untuk bergabung bersama kita. Masih ingat nomornya? Nomor telepon ya? Iya. 08 Ini yang ini. Iya, Ini, udah tulisin. 06179444282. Atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ya di 082122 saya yang salah nih, 0852 71153456. Iya. Dan di kesempatan kali ini Ustadz, mungkin kita agak murojaah dulu nih Ustadz ya. Iya, muraja. Iya, supaya mengingatkan kembali pengingatkan kita dan supaya nanti nyambung dia materi kita ya. Di Kamis yang lalu kita sempat membahas Tentang makna makna yang syahadat, pertama ya. yaitu Kemarin itu. asyhadu alla ilaha illallah. Mm-mm. Ya mungkin bisa dimurojaah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya, Mas Slamet, Abu Nabil yang pagi ini Masya Allah Alhamdulillah. tidaklah kumpulnya kita di studio ini tidak lepas dari nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Ya, amin. yang mana kita pagi ini diberikan kesehatan. Mas Slamet dengan senyuman sumringahnya, Masya Abu Allah. Nabil Masya Allah dengan dengan kegembiraannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Ustadz. Itu semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Dan selawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya, Mas Slamet, minggu yang lalu kita telah membahas tentang makna la ilaha illallah. Yang mana ketika seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah, maka dia telah menafikan tiada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Yang mana kalau kita di la ilaha illallah tersebut ada rukunnya. Ya, ada rukunnya yang itu dari kata la ilaha illallah itu terdapat dua rukun. Yang mana rukun yang pertama yaitu peniadaan. Ya, rukun yang pertama peniadaan, yaitu tiada sesembahan yang berhak untuk disembah. Berarti ketika ditiadakan,
berarti tiada sesembahan yang berhak untuk disembah. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha, dia apa? Mengatakan apa? Eh, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah. Ya. Ketika dia mengatakan illallah, disinilah penetapan, atau dalam bahasa Arab dikatakan isbat, ya kan? Eh, dia menetapkan hanya Allah yang satulah yang berhak untuk diibadahi, ditetapkan. Jadi kadang sering juga kita dengar, ya, ketika dia mengucapkan syahadat, ya mungkin karena kaget atau apa, nggak cukup, nggak sampai gitu, ya, nggak siap, nggak selesai kalimat tersebut, la ilah gitu Iya. kan. Nah, Sering itu, Ustaz. ya sering kita dapati gitu Iya, kan. betul Ustaz. Berarti kalau begini belum lengkap. Berarti dia meniadakan, menghilangkan sesembahan yang benar, baik benar ataupun salah gitu. Nah, berarti nggak ada yang disembah. Berarti sama kita dengan orang ateis kan gitu. Ketika kalimat tersebut tidak cukup, tidak lengkap. Maka ketika dia mengatakan la ilaha illallah, maka terkandunglah dua rukun di dalamnya. An-nafyu wal isbat, yaitu peniadaan dan penetapan. Peniadaan tiada sesembahan yang benar kecuali Allah Azza wa Jalla, dan juga menetapkan, ya kan? Menetapkan bahwa sesungguhnya Allah yang berhak untuk diibadahi. Dan hal ini juga didukung oleh ayat-ayat atau firman-firman Allah yang lain. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bi urwatil wuthqa. Ya. Itu siapa yang kafir, ya, siapa yang mengingkari taghut artinya ma'ubida min ghairillah, itu sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, ya, awal dia menghilangkan, menafikan, ya kan, sesembahan selain Allah. Wa may yakfur bit taghut, siapa yang mengingkari sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan dia menetapkan dan beriman dengan Allah, ya, faqad istamsaka bi urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan buhul yang kuat. La ilaha illallah itu buhul yang kuat. Iman dengan Allah itu adalah ikatan yang sangat kuat gitu. Dan juga firman Allah yang lain, innani bara'u mimma ta'budun illa allazi fatarani. Ya, Ibrahim mengatakan apa? Sungguhnya aku berlepas diri dengan apa yang kalian sembah. Berarti ini peniadaan. Ya, aku tidak mengakui apa yang kalian sembah gitu. Illa allazi fatarani, kecuali menyembah zat yang menciptakanku. Jadi dari sinilah diketahui bahwa la ilaha illallah mengandung dua rukun. Ya. Dan dua rukun itu harus ada di syahadat tersebut. Ketika satu hilang, maka tidak sempurna maknanya. Iya. Masya Allah. Nah, terima kasih Ustaz. Jadi kalau mau latah, silakan latah, tapi jangan separuh-separuh. Latahnya jangan separuh. Iya, la ilaha illallah. Nah, fullkan habis. Iya, fullkan. Walaupun itu hanya ucapan, belum refleks gitu kan. Ya, tetap kita sempurna. Biasa kan yang sempurna tadi Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Nah, ini kita masuki ke pelajaran kita yang berikutnya nih Ustaz. Jadi tadi udah dijelaskan makna dari la ilaha illallah beserta rukunnya juga. Nah, kemudian kita masuk ke makna ya Muhammadan Rasulullah. Nah, ini kira-kira nih Ustaz, apa sih makna dari syahadat yang kedua ini Ustaz? Iya. Syahadat yang kedua yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Dan begitu juga dengan syahadat yang kedua ini juga mempunyai rukun seperti syahadat yang pertama. Yaitu ada dua rukun juga di syahadat yang kedua, yaitu kita mengatakan apa? Kita harus meyakini bahwa Muhammad ini adalah manusia, hamba. Ma'ana ila basarum mithlukum. Itu tidaklah aku kecuali manusia seperti kalian, kata Nabi. Berarti kita tidak boleh mengangkat Nabi Muhammad melebihi manusia, ukuran manusia gitu. Ya, enggak boleh kita terlalu berlebihan. Itu dalam istilah agama dikatakan ghulu. Ya. Dan juga kita tidak boleh menyepelekannya. Gitu. Tidak boleh menganggap dia kayak manusia biasa, tidak, karena beliau adalah
rasuluhu, Hmm. utusan Allah. Ya. Karena utusan Allah ya membawa syariat Allah. Jadi kita harus memuliakan beliau, mencintai beliau melebihi dari cinta kita sendiri. kepada diri kita, anak kita, keluarga kita, dan cinta kita kepada seluruh manusia harus melebihi cinta kita cinta kita kepada Rasul melebihi cinta kita terhadap yang lain. Hmm. Jadi ketika seseorang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka maknanya dia mengakui, ya kan, al-i'tiraf zahiran wa batinan, yaitu mengakui baik secara zahir, secara lahir ataupun secara batin bahwa sungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Hmm. Rasul Allah. Yang mana ketika dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, maka dia akan mengakui atau mengimani keharusan dari kesaksian tersebut. Ada konsekuensinya. Ya kan? Hmm. Apa itu konsekuensi dari syahadat an la ilaha anna Muhammad Rasulullah? Yaitu ta'atuhu fima amara. Ketika dia mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, maka dia harus apa yang dilakukannya? Mematuhi, mentaati pada hal yang diperintahkan. Ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara, dan membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi walaupun enggak masuk dengan akal kita. Iya. Enggak masuk dengan akal kita, seperti misalnya yang banyak diingkari oleh orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang kafir, Isra Mi'raj. Bagaimana mungkin yang pada zaman itu belum tersedia fasilitas yang lengkap, belum ada kendaraan yang super cepat, tetapi Nabi melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, belum lagi naik ke atas langit gitu kan. Perjalanan itu saja nggak masuk akal bagi mereka. Tapi ketika seseorang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, ketika seorang mengatakan bahwa dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya apa? Tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang disampaikan. Ini bawahnya ya. Dan juga konsekuensinya yang lain, ijtinabu mahanahu an wajajar, yaitu menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah konsekuensi dari makna syahadat an la ilaha illallah. Makna syahadat yang kedua yaitu an asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Wah, jadi maknanya seperti itu ya. Insyaallah. Tadi juga antum sudah menyebutkan rukun dari la ilaha illallah ya. Iya. Aha. Kemudian apakah juga nih Ustaz, anna Muhammadan Rasulullah itu juga memiliki rukun juga nih Ustaz? Iya, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa syahadat yang kedua juga memiliki rukun, yaitu rukunnya dua. Rukun yang pertama yaitu abduhu. Ya, abduhu yaitu Muhammad adalah hamba Allah. Dan yang kedua yaitu rasuluhu. Kenapa para ulama memasukkan dua rukun ini? Ya, supaya tidak ada sifat hulu, berlebihan kepada Nabi, mengangkat beliau daripada di atas kekuasaan beliau, di atas wewenang beliau. Ya. Ketika seseorang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, maka ya segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia ada pada Nabi. Ya, keinginan, hawa nafsu, hawa nafsu, cuma beliau dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma yantiqu an hawa in huwa illa wahyu yuha, gitu. Jadi dibimbing selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun yang pertama, abduhu. Wa rasuluhu, yaitu beliau diutus untuk seluruh manusia. Ya. Utusan Allah. Dan ketika seseorang meyakini
bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Mm. maka dua rukun ini terkandung di dalamnya. Ya. Nah, ini dua rukun ini harus ada gitu. Ya. Karena kalau tidak ada dua tiang ini maka tidak berdiri, tidak ada syahadat tersebut. Karena rukun kita ibaratkan tiang-tiangnya. Ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Dan pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kami akan ajak Anda, bagi Anda yang ingin bergabung, silakan Anda hubungi kami di 0617944282. Iya, atau juga pesan singkat di 0852 7115 3456. Iya. Dan sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk, kita akan lanjutkan kembali materi kita nih Pak Ustadz. Ustadz, saya ada sedikit pertanyaan nih Ustadz. Ini kan ada apa namanya Apa itu? kisah nih Ustadz. Jadi orang kalau pas sakaratul maut itu kan kita talkin biasanya. Iya. Alhamdulillah Dibantu. bisa ditalkin Ustadz. Tapi Kebiasaan masa sehari-harinya. hidupnya itu Heeh. sering maksiat, bahkan nggak pernah melaksanakan ketaatan nih Ustadz. Nggak Nah, sholat itu Met ya. kemarin antum sebutkan kalau orang yang di akhir katanya la ilaha illallah Meninggal. masuk ke Masuk dalam surga. surga. Nah bagaimana dengan Orang yang orang nggak ada amalan kayak nggak seperti ada itu ya kan. amalannya, Ustadz? Mm. Tapi ditahan dulu Ustadz jawabannya Ustadz. Karena kita akan menyaksikan beberapa jeda ini Ustadz ya. Masya Allah. Ya untuk itu pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ya jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi. Tetap bersama kami di Lagi on air.